Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ikhwani wa akhwati fi din rahimani Allah wa iyyakum. Langit bumi tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi Allah lah yang menciptakan keduanya. Dan Allah tidak pernah menciptakan keduanya sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Katakanlah ya Tuhan kami, ya Rabb kami, apapun yang Kau ciptakan tidak pernah sia-sia ya Allah. Di langit Allah letakkan dua benda raksasa bernama matahari dan bulan. Keduanya kata Nabi, inna syamsa wal qamar ayataini min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Maka kata Nabi, apabila dia gerhana, fara'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya gerhana, maka salah satu yang dikerjakan kata Nabi adalah berpikirlah, bertakarublah kepada Allah, perbanyaklah doa kepada Allah, kemudian salatlah dan bersedekahlah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari terjadi gerhana dan Nabi sangat ketakutan sekali. Beliau khawatir jangan-jangan ini adalah pertanda datangnya kiamat semakin dekat. Beliau mengangkat selendangnya, beliau bergegas menuju masjid, lalu menyuruh manusia, as-salatul jami'ah, mari kita kerjakan sholat berjamaah. Lalu beliau sholat dengan sholat yang panjang. Ya ikhwan, Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah. Di surat 48 ayat 2 kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu Muhammad maupun yang akan datang. Kepada beliau Rasulullah SAW Allah menjanjikan, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surah 4 An-Nisa ayat 41. Bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti saat aku hadirkan di atas kepada mereka saksi dari rasul-rasul mereka sendiri, dan aku datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Janji Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah telah menjanjikan banyak kebaikan. Allah telah menjamin beliau diampunkan dosanya. Beliau telah dijamin pasti masuk surga. Nabi telah dijamin pasti masuk surga. Tetapi beliau mengatakan ana yauman taubatan yakum. Maka sehari bertaubat 100 kali. Beliau beristighfar tidak kurang dari 70 kali setiap hari. Beliau takut ketika terjadi gerhana matahari. Beliau bersegera untuk mentakarubkan diri kepada Allah Jalla wa'ala yang menciptakan keduanya. Beliau khawatir jangan-jangan Allah menimpakan azabnya, karena beliau teringat akan ya Allah, a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit yang bisa menenggelamkan kalian ke dalam bumi
bumi jika dia kehendaki? Am amintum man yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah merasa aman dari azab Allah yang bisa didatangkan di pagi hari, sore hari, atau kapan saja di surat 7 Al-Isra atau surat Al-A'raf ayat 96, 97 dan 98? Apakah merasa aman kata Allah? Kalau Nabi saja tidak merasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala, padahal Allah berjanji selama orang beriman beristighfar Allah tidak akan mengazab mereka. Bahkan dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, bagaimana Allah merupakan azab kepada manusia sementara engkau ada bersama mereka. Artinya selama Nabi ada tidak mungkin ada azab yang Allah turunkan atas mereka. Tapi Nabi khawatir. Yang jadi pertanyaan, manusia semakin jauh dari nubuwah dan tidak ada lagi di antara kita. Kenapa kita merasa aman dari azab yang Allah datangkan sewaktu-waktu? Sungguh ironis sekali di negeri yang mayoritas Muslim terjadi gerhana mereka untuk meraup keuntungan kata Menteri Pariwisata 1,3 triliun katanya. Ya, sehingga dibuat konser-konser ini yang di Palu, di Pekanbaru, kemudian di Palembang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah musibah akidah. Ya, semoga Allah memaafkan mereka. Semoga Allah berhidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah fakirkan mereka dalam urusan agama mereka, sehingga mereka tidak zalim wa adhal, sesat dan menyesatkan manusia. Karena mereka di atas tanggungan banyak, mereka di atas bertanggung atas banyak manusia. Kepadanya mereka wala dan bara kita berikan, kepada mereka wala kita berikan. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh itu tetaplah taat kepada mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi itu persoalan mereka. Sekarang kita kembali ke persoalan kita. Bukankah Allah katakan di dalam surah 75, yas'alu ayyana yaumul qiyamah فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dia bertanya kepadamu Muhammad, kapan datangnya kiamat? Nabi menjawab, saat mata manusia terbelalak, saking takutnya pada hari itu. Kapan? وَخَسَفَ الْقَمَرُ, ketika bulan tenggelam seperti hari ini. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Dan Allah gabungkan, Allah kumpulkan langit dan bumi. Dan hari ini barulah simulasi saja, bahwa salah satu tanda kiamat Allah akan benamkan bulan. Dan Allah gabungkan, Allah kawinkan, Allah satukan bulan dan matahari menjadi satu kata Allah. Dan pada itu mata manusia terbelalak. Andaikan kiamat terjadi hari ini, apa yang kita lakukan? Andaikan kiamat itu makin dekat, karena itu hasil Allah Jalla wa'ala, apa yang kita persiapkan? Tidak ada pilihan kecuali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umat Muhammad, ketika beliau khutbah di gerhana, wahai umat Muhammad, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang tertawa, tapi kalian seluruhnya menangis. Sekali lagi Rasulullah mengatakan di khutbah gerhananya, andaikan wahai umat Muhammad kalian tahu apa yang aku ketahui, andaikan Allah perlihatkan kepada neraka sebagaimana yang aku diperlihatkan, andaikan kalian melihat surga sebagaimana Allah memperlihatkan kepadaku. Kan antum lihat surga itu waktu ESQ kan? Anda itu kan lihat neraka kan pasti ikut ESQ kan? Itu adalah neraka khayalan, neraka bid'ah. Itu neraka yang diada-adakan. Lalu kata Nabi, la sami'atu dhunain, tidak bisa didengar oleh telinga, la ainain, tidak pernah dilihat oleh dua mata. Bagaimana mereka menghayalkannya? Maka mereka penipu dan Anda pun tertipu. Maka Nabi SAW mengatakan, andaikan kalian melihat apa yang Allah perlihatkan kepada itu surga dan neraka, azab kubur dan sebagainya. Ya ikhwan, Rasulullah tidak pernah salah dan tidak pernah salah dari salafnya. Sampai beliau berkata kepada Rabbnya Allah Jalla wa'ala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewati malamnya, tidak pernah melewati siangnya, sampai beliau berkata kepada Rabbnya Allah wa'ala,
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min adabil qabr. Allah, demi Allah yang mengutus Muhammad tidak akan pernah disentuh oleh satu adab sekecil apapun. Tapi beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Beliau berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Kalau Nabi saja terfitnah, bagaimana umatnya? Maka mustahil Nabi terfitnah. Kalau beliau yang dijamin Allah terselamatkan dari fitnah dunia, terselamatkan dari fitnah dajjal, terselamatkan dari azab kubur, bahkan azab neraka, beliau memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang jadi pertanyaan, di mana tempat kita di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi, malu Allah sebagian daripada iman. Malu yang sebenarnya adalah malulah kepada Rabb, wahai manusia, karena manusia yang dijamin tidak akan diazab, dia takut akan azab Allah. Apakah tidak layak kita malu kepada Rabb kita? Karena dia tidak pernah menjamin kita seorang pun. Apakah itu dia habib, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, apakah dia guru, atau siapa saja, wali songo, wali 10, wali 20, tetap tidak dijamin oleh Allah. Dia tidak akan diazab oleh Rasulullah, dijamin tidak akan diazab oleh Allah, akan tetapi dia bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang membahayakan. Pertanyaannya adalah, kalau memang Nabi telah dijamin, kalau memang Nabi telah dipastikan masuk surga, kenapa beliau minta perlindungan? Bukankah seorang Nabi datang sebagai guru? Bukankah kata Allah dalam Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 151, Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bukankah tugas Nabi adalah datang membedakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian? Dia membersihkan hati-hati kalian dan kalian dari syubhat, dari kebodohan dan kejahilan, dari penyimpangan-penyimpangan. Bukankah dia berkewajiban mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah? Dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bukankah anda sebelumnya tidak tahu apa itu surga dan neraka, bukan? Bukankah kita sebelumnya tidak tahu bagaimana dahsyatnya neraka, bukan? Bukankah kita sebelumnya tidak tahu bagaimana nikmatnya surga, bukan? Beliau telah diberitahu dan beliau dijamin tidaknya. Dan beliau mengkhawatirkan umatnya yang semakin jauh dari nubuwah, semakin rusak akidahnya. Maka beliau mengajari mereka minimal agar kita berdoa dengan doa yang beliau baca. Karena beliau guru agung, beliau panutan kita. Maksudnya adalah bukan beliau yang meminta perlindungan karena beliau belum dijamin, bukan. Beliau dalam tugasnya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Andaikan kita kumpulkan semua dalil dengan isti'adah Rasulullah, apa yang kita dapatkan? Seakan aku berkata, wahai manusia, aku utusan Allah, aku lebih tinggi kedudukanku daripada seluruh nabi-nabi yang lain. Karena aku nabi terakhir, tapi aku jadi pemimpin di hari kiamat. Aku pertama kali dibangkitkan, dan kalian adalah umat yang pertama dibangkitkan. Dan surga tidak akan dibukakan kepada nabi siapapun sampai dibukakan kepadaku. Tetapi ketahuilah wahai umatku, aku sudah dijamin, masih tetap beristiadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara kalian yang tidak dijamin, walaupun Allah menjanjikan surga bagi kalian, tapi Allah tidak menjamin surga buat kalian, seperti aku telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, beristiadahlah kepada Allah sebagaimana aku beristiadah kepada Allah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah sebagaimana aku ajarkan kalian beristiadah kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min 'adzabil fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu, tidak ada jalan yang paling baik adalah mari kita pulang. Ini peringatan Allah, kata Allah di surat 17 Al-Isra 59. Allah memiliki ayat-ayat dan Allah akan menakut-nakuti manusia dengan ayat-ayat itu. Gerhana adalah bentuk Allah menakut-nakuti kita.
Pulanglah dan camkan, praktekkan, laksanakan amanah Allah di surat Naml At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahyi wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal kufr. Allahumma inna na'udzubika minal faqr. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.